Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kembali lagi di channel YouTube saya, Abi Kafi. Saatnya podcast beasiswa. Nah, kali ini saya bersama dengan teman di Polines dulu, Mbak Krisa Bella. Nanti mungkin akan memperkenalkan diri. Nah, dia sedang studi di mana, terus track record-nya gimana, juga akan sharing-sharing bagaimana dia studi, yaitu di Taiwan ya, Bel. Ya, di Taiwan. Benar sekali. Aku Krisabel Anggriawan, Putri Kamila. Panggilannya biasanya Abel. Sekarang lagi lanjutin S1 di Chengshou University di Taiwan. Itu dapat ikut programnya tuh yang dari Kemenristek Dikti, dia tuh official program gitu dari kerjasama Dikti sama Menteri Education-nya di Taiwan gitu. Jadi dia kayak industrial akademia collaboration program, ribet banget bapaknya gitu. Jadi dia programnya di situ tuh kita nanti 1,5 tahun itu cuma kayak lanjut kuliah gitu, kayak apa sih kredit-kreditnya yang kurang buat menuhin ke S1 itu tuh dipenuhin di 1,5 tahun itu, terus 1,5 tahunnya lagi tuh fokus buat magang. Tapi itu tergantung kampusnya lagi, balik ke kampusnya lagi kan, karena yang join program ini tuh ada banyak universitas gitu dan juga banyak program studi. Jadi kalau ada yang cuma 2 tahun gitu. Jadi kayak lihat lagi dari kampusnya sendiri gimana. Oke, sebelumnya Abel ini berarti dari D3 ya, D3 Teknik Sipil. Teknik Sipil. Dikenalin dulu ya, D3 mana, terus jurusannya apa? Dikenalin dulu. Iya. Saya asalnya dari Politeknik Negeri Semarang. Itu dari program studi konstruksi gedung. Itu Teknik Sipil Polines. Ya. Mahasiswa lah. Mahasiswa di Indonesia itu mengenalnya beasiswa apa sih kamu itu? Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya biar lebih umum dimengerti sama yang nonton nanti ya. Namanya beasiswa bahasa. Plus I. Nah, itu 2+I. Nah, terus mungkin bisa diterangin awalnya, terus dapat infonya dari mana, terus apa yang disiapkan untuk bisa mengikuti jejak Abel. Oh, gitu. Jadi awalnya itu dapat infonya itu dari teman sendiri. Jadi waktu itu kan pembukaan 2+I page 1 itu kan. Nah, waktu pembukaan 2+I page 1 itu ada yang kayak apa sih? Double degree gitu, yang maksudnya yang apa sih, yang anak D4 tuh ada rencana double degree juga itu waktu itu yang pemerintah Taiwan tuh sebenarnya tuh awalnya ada 2. Jadi yang buat kita D3 tuh 2+I, tapi yang buat D4 tuh nanti ada double degree tapi di Taiwan gitu. Nah, teman aku seangkatan itu kan join program itu waktu batch pertama itu aku ikutnya, sekarang batch kedua. Jadi waktu dari situ tuh kayak, oh ternyata ada beasiswa yang kayak gini gitu. Tapi akhirnya tuh yang double degree itu nggak jadi dilaksanain karena kayak kurikulumnya terlalu beda gitu. Jadi kayak susah kan. Karena ketemunya yang D4 itu kan belum lulus. Nah, sedangkan kalau misalnya lulusan D3 kan udah lulus, tinggal melanjutin kan lebih gampang gitu. Nah, dari situ tuh, dari itu berarti setahun sebelumnya, karena itu kan kayak baru pembukaan batch 1 dan aku udah tahu. Jadi kayak dari situ tuh kayak udah niatin, oh butuh apa, ada ini. Jadi itu aku harus fokus di mana aja. Jadi waktu itu yang aku siapin tuh kayak nilai tes bahasa Inggris itu, jadi kayak dimaksimalin kan, ada tes bahasa Inggris nanti. Itu kayak memaksimalkan apa namanya kompetisi bahasa Inggris. Terus kayak waktu itu karena jatuhnya waktu aku daftar itu aku belum lulus D3 ya. Jadi aku pakai nyari surat keterangan lulus sama kayak pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, yang disiapin juga itu apa sih namanya?
kartu KHS. Nah, itu KHS-nya jangan sampai hilang. Ya, transkrip nilai itu. Soalnya waktu itu teman aku ada yang mau daftar, tapi karena dia pindahan kos tuh jadi transkrip nilainya hilang semua gitu loh. Jadi dia nggak jadi daftar. Gitu. Sama bahasa Inggris, sama mental sih. Sebenarnya kan ada yang tanya juga kira-kira apa namanya, itu tuh kira-kira butuh TOEFL berapa, kira-kira butuh apa namanya, kira-kira butuh TOEFL berapa, kira-kira nilainya harus berapa biar bisa masuk kayak gitu kan. Nah, kalau menurut aku tuh itu dilihat sendiri dari kira-kira saingannya tuh gimana. Kayak bisa aja nilai kamu, bisa aja saingannya kan karena takut semua terus jadinya rendah gitu kan. Kayak bukan rendah, kayak yang daftar nggak banyak tapi makanya bisa masuk gitu. Jadi beraniin aja dulu, siapa tahu beruntung gitu kan. Tapi kalau dari tips Abel sendiri, mungkin ada tips misalnya TOEFL biar aman 500 deh, dan juga TOEFL misal harus ITP atau harus IELTS atau harus apa gitu, biar tidaknya kan aman dulu gitu kan. Enggak hanya mental tapi juga dari apa namanya? Modal dari sudah kalah dokumen gitu kan. Nah. Oh ya, bener juga sih. Ya itu tadi kalau dari aku sendiri itu TOEFL-nya tuh bukan TOEFL sih, aku waktu itu TOEIC pakainya TOEIC kan. Ada juga TOEFL gitu. 500 ke atas, 550 lah. Kalau misalnya TOEIC berarti kan 600, 700-an segitu kan. Gitu, biar pede aja gitu kan, maksudnya Mas Kavi gitu kan, modelnya biar pede nih aku gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini ya, mungkin tadi belum jelas ya, bisa dijelasin masuk di jurusan apa di Taiwan, terus juga kampusnya mana, terus terbebani berapa SKS gitu. Dan juga dari SKS itu apakah per bidang, maksudnya dalam artian karena bidangmu gedung terus nantinya gedung atau seperti apa? Kebetulan tuh aku kayak nggak itu. Ada sebenarnya tulisannya tuh di transkrip aku tuh berapa SKS, tapi tuh kayak orang yang nggak peduli sama berapa SKS itu, jadi aku lupa berapa. Tapi 1,5 semester kelas aku tuh padat banget. Pokoknya aku belajarnya 1,5 tahun. Karena Taiwan itu cuma 1 semester tuh cuma 4 bulan. Ya. Jadi 1 semester tuh di Taiwan tuh 4 bulan. Sama kayak soalnya dia ya, mungkin karena kamu dulu di Polides. Karena Politeknik. Iya. Aduh, maaf ya tuh. Nggak pernah ngerasain. Nah, hanya tuh mungkin bisa cerita ya, Bel. Nggak apa-apa. Gimana cerita? Harus cerita bentuk beasiswanya itu apa, misal kayak tuition fee, terus living cost atau apa, dapatnya berapa, apakah mencukupi atau tidak. Misal tidak, itu kita harus prepare berapa persen atau sebesar berapa per bulannya gitu, mungkin biar teman-teman lebih paham dan lebih siap gitu ya. Kalau jadi itu sebenarnya tuh beasiswa yang ditawarin tuh, jadi pemerintah Indonesia tuh cuma di awal tuh kayak ngebantu kayak biaya persiapan gitu dia. Jadi kalau di angkatan aku tuh dapat 12,5 juta gitu kan. Itu di awal. Jadi kayak istilahnya buat ganti biaya biaya pesawat, biaya visa yang buat visa gitu-gitu, biaya visa paspor yang kayak gitu-gitu. Tapi itu lama cairnya, Mas. Cairnya tuh 1-2 bulan setelah udah di Taiwan kan. Terus kalau misalnya dari Taiwannya sendiri itu kayak sebenarnya kembali lagi di universitas mana. Kalau kebetulan di universitas aku itu tuition fee-nya tuh gratis 27 jutaan, 55.000 NTD kan. Nah, itu sama mereka tuh ngasih 2,5 juta di 5
5 bulan pertama. Jadi dia ngasih 2,5 juta kayak uang jajan gitu loh, 2,5 juta, tapi dibuat di 5 bulan awal gitu. Kan istilahnya karena belum dapat belum dapat part time yang kayak gitu-gitu kan Mas. Jadi dia tuh kayak ngasih uang jajan di awal 2,5 juta tuh di awal. Terus dapat gratis kayak tempat tinggal gitu, kayak di dormitory itu gratis buat 1,5 tahun tuh gratis. Nah udah, apalagi itu aja sih yang kayak beasiswanya. Jadi tuh kita tuh kalau masalah cukup nggak cukup, nanti tuh kalau di 2+I sendiri karena ambil-ambilnya tuh industrial akademinya kan, jadi kita tuh nanti kayak di kelas musim gugur gitu kan. Terus nanti tuh sekitar, kalau misalnya musim gugur tuh berarti masuknya November. Nanti sekitar bulan Januari atau Februari gitu, Januari pertengahan tuh kita udah libur winter gitu Mas. Nah di saat libur winter gitu tuh nanti dari pihak kampus tuh kayak bantu nyari part time. Nggak cukup sih sebenarnya, cukup aja karena kita di sini juga ada part time yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau tapi untuk tuition mahal emang tuitionnya Mas. Tuition fee itu bayar sendiri ya? Mulai semester 3 bayar sendiri. Jadi kalau di kelas kalau di itu aku di di kampus aku yang bayar full itu yang 28 juta itu 2 semester. Jadi yang kan kita ada 6 semester nih Mas. Ya. Jadi itu 2 semester awal tuh gratis. Ya. 2 semester awal tuh bayar full, terus 2 semester akhir tuh cuma bayar 5 juta. 5 juta terus 5 juta gitu. Oke, jadi buat teman-teman saya perjelas ya bahwa untuk beasiswa 2+I ini beasiswa ini tidak full funded. Tidak full funded, tapi ada sisi positifnya. Maksudnya ternyata tergantung dari universitasnya. Ya, nama universitasnya tuh Changshu University, Mas. Tapi kan ini ada tahun ini kan ada batch 3 masuk kan, Mas. Baru batch 3 tuh masuk tuh tahun ini. Ya, yang jurusan sipilnya yang adik aku di bawah tuh di Mingxin University, jadi bukan di CSU lagi. Jadi kayak selingan gitu. Jadi batch 1 tuh teknik sipilnya di Mingxin, terus batch 2 tuh di CSU, terus batch 3-nya baru di Mingxin lagi. Jadi biar mungkin kayak ya nggak tahu deh gitu. Tapi kalau yang teknik mesin elektro gitu banyak tersebar dari Taipei di mana gitu, banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman, tadi saya perjelas lagi ya karena tadi delay. Jadi untuk beasiswa ini itu sebagian, maksudnya nggak fully, tapi banyak keuntungannya. Terus untuk beasiswanya sendiri tergantung dari universitasnya. Jadi dari Abel ini sendiri di Changshu ya University. Jadi itu karena terdapat dia itu dibebani 6 semester. 2 semester pertama itu gratis, terus 2 semester pertengahan itu bayar, yang tadi per semesternya itu 28 juta, terus untuk semester 5 dan 6-nya itu dia cuma kena sebagian, yaitu 5 juta. Tapi basicnya ini kan beasiswa industrial tadi Abel bilang, jadi memang sebagai mahasiswa itu dituntut bukan hanya belajar, tapi juga bagaimana memanajemen bisa part-time atau bisa bekerja di industri, dan itu pun dari pihak kampus tidak lepas tangan gitu aja, memberi link dan juga mensupport lah seperti tidak lepas tangan dicariin. Nah, iya alhamdulillahnya. Dan relate sama kalau dari jurusan teknik sipil kampus aku itu dosen-dosennya bener yang nyariin yang emang relate banget sama teknik sipil, kayak tempat aku magang ini dari awal aku pertama part time tuh masih pakai aku kan sampai sekarang gitu. Dia kayak yang bangun jembatan jalan gitu, kayak konsultan gitu. Jadi emang beneran dapet ilmunya. Oh iya Bel,
Jadi kan kamu 3 semester awal itu kan benar-benar kuliah, terus 3 semester terakhir itu kan magang. Nah, magang ini dapat uang nggak? Dapat. Uangnya full. Sekitar berapa kalau di apa namanya, di rupiah ini? Kalau perusahaan aku tuh ketemunya tuh gaji yang paling dikit Mas. yang teman-teman aku tuh gajinya lebih tinggi gitu. Jadi tergantung perusahaan juga sebenarnya. Tapi bisa di rata-rata misalnya dari kamu dan temanmu, oh berarti itu sekitaran kalian nanti ya dapetnya segini gitu. 12 juta ke atas. Oke. Per bulan. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bel, bagaimana sih kehidupan di sana? Untuk Abel sendiri per bulannya itu kurang lebih menghabiskan berapa? Kalau untuk tempat tinggal kan alhamdulillah gratis ya sampai lulus nanti. Jadi kan yang perlu disiapin hanya biaya hidup gitu. Kalau biaya hidup, kalau misalnya orang yang nggak banyak jajan gitu, nggak kayak aku yang banyak jajan gini, mungkin 1 juta 2 juta cukup lah ya gitu. Tapi kan aku banyak jajan dan banyak belanja, jadi ya gitu. Jadi 2 juta lah maksimal itu cukup ya, maksudnya untuk transport, makan. Cukup sih kalau nggak yang jajan aneh-aneh gitu, cukup. Harusnya tuh 2 juta 1 bulan. Kalau yang nggak aneh-aneh itu kan aku aneh-aneh sih. Sebenarnya juga ini ya recommended banget nih untuk beasiswa ini, aku rasa ya, orang kita yang recommended kok. Lanjut D3 ke S1 di Indonesia aja per semesternya bisa 15 juta, 12 juta, ini untuk ukuran negeri ya. 15 juta toh Mas? Aku baru tahu loh. Kalau transfer gitu. Ibarat kata ITS itu kan 12,5 lah ya. Maksudnya di rate-nya segitu, beda kalau misalnya yang swasta atau apa, tapi aku rasa lebih tinggi lagi. Enggak, ya lebih murah sih, tapi kan ya ada sisi apa ya, sisi challenge lah. Kalau saya sih kalau memang bahasa Inggris saya mampu, saya mending memilih Taiwan, karena bagi saya saya rasa kuliah saya hanya 1,5 tahun aja gitu loh, walaupun 1,5 tahunnya magang dan belum lulus, itu kan ibarat kata emang dilatih untuk bekerja di sana ya gitu. Iya. Tapi emang yang kalau menurut aku tuh emang yang bener-bener challenge tuh yang yang kerja di sini gitu sih Mas. Kan soalnya kayak sadar aja kayak kerja di tempat aku sekarang itu kayak ilmu yang dari kampus tuh cuma diambil dikit. Jadi ya emang aku bener-bener dapat gimana cara ngedesain jembatan, kayak teknik-teknik AutoCAD biar set ini yang kayak komunikasi gitu-gitu. Emang sebenarnya pada dasarnya sih sama ya, Bel. Enggak di sini, enggak di sana. Sebenarnya kuliah itu hanya yang kita pakai itu 20%. Karena nantinya kita kan sudah ada di bidang masing-masing ya. Misal kita tanah, desain. Jadi memang itu yang perlu kita dalami, dan pelajaran itu memang jam terbang ketika kita berada di proyek tertentu atau kerja di tertentu. Nah, sekarang last tips buat adik-adik yang mau mengikuti jejak Abel. Tips kalau menurut aku sih, karena di sini kan pastinya kayak apa sih, bebannya kan pasti nggak ringan ya. Jadi kalau emang mau mengikuti kayak ke luar negeri apalagi kan, kayak emang yang pertama banget yang dipersiapin tuh mental. Terus kayak kalau emang pingin dari sekarang tuh banyaklah menabung, terus bahasa Inggrisnya dibagusin gitu. Kayak apa sih, pantesin diri biar kayak paling nggak tuh aku bisa saingan tuh sama orang-orang yang di luar misal di luar Polines lah. Soalnya kan yang ikut program ini kan satu Indonesia, Politeknik satu Indonesia, kayak nggak tahu kan kayak saingannya di misal Politeknik Bandung gimana, Politeknik Jakarta gimana. Jadi kayak apa sih, siapin yang terbaik biar bisa bersaing gitu. Terus emang kalau dari aku sendiri tuh emang kemauan ini tuh harus benar-benar datang dari diri sendiri gitu. Soalnya kayak kalau misalnya emang kadang kan di sini kan kayak nggak seneng doang kan, apalagi banyak sedihnya, banyak capeknya. Jadi kayak emang yang bakal bikin kamu tuh kembali lagi semangat tuh ya kayak apa, dari awal tuh gimana niat kamu di sini gitu. Oh iya Bel, gitu. tadi ada yang lupa pertanyaannya. Apakah beasiswa ini tiap tahun buka?
Gara-gara COVID, yang batch 3 ke skip setahun. Tapi biasanya tiap tahun buka ya? Harusnya ya, tiap tahun buka harusnya. Ini baru ada 3 batch, Mas. Baru ada 3 batch. Nah, batch terakhir nih, ya. Pembukaannya bulan apa? Yang batch terakhir? Terus misal pembukanya bulan apa, terus seleksinya bulan apa, terus diterimanya bulan apa gitu. Kalau kamu sendiri. Kalau aku pendaftarannya dari sebelum lulus, lupa kayaknya bulan apa ya, Mei apa gimana gitu. Nah, terus kayaknya yang adik kelas ini juga yang sebelum lulus juga kayaknya. Waktu itu aku ngisi seminar di KUI kan juga, itu kayaknya adik-adik juga belum lulus kan tuh. Terus kayak datangnya ke sini tuh sekitar Novemberan, masuknya tuh semester yang musim gugur. Jadi dalam gitu. 1 semester lah ya, Mei daftar, terus seleksi, November langsung berangkat. Ya, selisih. Nah, November. Sekitar itu disiapin dulu pasportnya, nanti ada kuota nggak sih? Kuota nggak sih beasiswa ini? Atau tergantung kampusnya? Kuota. Tergantung jurusannya. Soalnya kan kayak jurusan misal tourism atau jurusan listrik, jurusan mesin gitu, dia tuh kayak misal ada di Changshu ada yang mesin itu, terus di Taichung itu ada, terus yang di Taipei itu juga ada, kayak banyak gitu kan, kayak jurusan mesin tuh kayak tersebar banyak, listrik juga tersebar banyak, sedangkan kalau teknik sipil tuh cuma satu universitas. Satu universitas itu ada ininya nggak, ada kuotanya nggak? Misal 5 orang atau 10 orang? Ada. Berapa tuh? Universitas satu kelasku tuh isinya orang Indo semua, Mas. 30 orang tuh Indo semua itu. Jadi sebenarnya untuk shop kulturnya lebih enak ya, Bel, karena kita satu kelas benar-benar orang Indonesia ya. Jadi kan bisa saling support dan bantu untuk mengejar apabila mungkin teman-teman satu itu kurang lah dalam berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Jadi kan teman satu bisa nerahin atau bisa terpacu juga gitu, nggak seperti yang benar-benar kelas internasional yang dari berbagai negara gitu ya. Ya kerasanya beda sih, soalnya kan ada juga kan yang dari Polines itu baru datang, dia anak MBI kan, dia lanjut S2 di sini, dia ketemunya kelas internasional, jadi ya dia satu dormitory itu sama orang dari Cina kan. Sedangkan kalau aku kan dormitory isinya arah Indonesia semua, jadi kayak mau ngomong apa ya sama kulturnya. Terus dia cerita juga kemarin sempat dia nggak pernah sahur, soalnya takut ngebangunin temen-temennya dia gitu. Kan ada beberapa culture yang emang harus dijaga, kayak yang kayak gitu. Jadi enaknya kalau orang Indonesia semua gitu sih, soalnya satu budaya kan, jadi enak. Yang itu kasihan tuh Mas, teman aku nggak sahur. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu ya ngobrol kali ini mengenai beasiswa 2+I dari Krisabella di Changshu University jurusan Civil Engineering. Jadi jangan takutlah mencoba gitu, karena dari kulturnya sendiri ternyata itu kita juga banyak dari satu kelas itu orang Indonesia. Jadi kalau ada keterbatasan bahasa pun bisa mengejar atau saling support antar teman-teman. Terus walaupun beasiswa ini tidak full, tapi kalau saya pribadi sih menguntungkan, karena walaupun 6 semester, 3 semesternya kuliah, 3 semesternya itu anggap aja bekerja seperti itu. Jadi bisa menutupi lah. Yang penting seperti modal awal. Kita tuh modal awal yang 2 semester di tengah itu biar bisa bayar SPP-nya gitu kan. Kalau untuk living cost-nya, alhamdulillah tadi Abel dapat di 5 bulan pertama. Dan juga untuk living cost-nya sendiri, biaya hidupnya juga tidak mahal. Bisa rate-nya itu 1-2 juta. Gitu. Yang penting buat kalian semua, siapin TOEFL-nya, terus siapin mentalnya, IPK-nya juga bagus. Untuk tesnya sendiri biasanya wawancara juga ya, Ben? Dari kampusnya atau seperti apa?
Kalau yang batch 1 tuh kedapatan wawancara, Mas. Tapi kalau kayak dari aku batch 2 sama batch 3 cuma kayak berkas doang sih. Makanya itu yang kayak Oke. pembekasannya tuh harus lengkap. Terus kayak emang harus menarik yang kayak Jadi gitu-gitu. Juga ada study sebenarnya plan sama autobiografi juga. sebenarnya ada juga ya dari temenmu yang ternyata pas kuliah itu benar-benar masuk bahasa Inggrisnya kurang banget lah, ya gitu. Karena kan hanya berkas Iya, kan, nggak dites berkas. secara apa speaking gitu loh. Jadi kan pas kelihatannya Enggak. kan sudah di sana. Jadi benar-benar ngejar itu, Sama kok readingnya kayak harus bagus, writingnya harus bagus, speakingnya harus bagus. enggak cuma berkas doang. Di sini juga kemarin aku masukin dokumen juga buat apa daftar lanjut S2 kan juga berkas doang. Nggak ada wawancara satu universitas, tapi yang lainnya cuma itu doang sih, berkas doang. Oke. Semuanya mungkin sudah jelas ya untuk beasiswa kali ini. Lanjut D3 ke S1 mungkin bisa jadi sasaran kalian atau rekomendasi kalian. Yeah. Oh ya, untuk Abel, terima kasih buat waktu malamnya sudah ganggu. Yeah. Semoga Ya, dilancarkan sama-sama, Mas kuliahnya, Kavi. terus juga dapat beasiswa Amin, S2-nya amin. juga. Nantinya Amin. bisa ketemu lagi, mungkin silaturahim gitu. Ya. Terima Ya kasih. nanti dibikin part 2-nya, Mas. Tips and trick S2 kalau misalnya lulus. Oke. Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum See you. warahmatullahi wabarakatuh.